Ayo subscribe Gaji Sarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita awali doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sampai 84. Aqimis sholata, aqim dirikanlah, tegakkanlah as-sholata, salat liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari atau sejak tergelincirnya matahari ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam. Wa qur'anal fajri, dan laksanakan pula salat fajar, yaitu salat subuh. Ya, istilahnya Qur'anal fajr, mengisyaratkan bahwa pada salat subuh bacaan Al-Qur'annya harus lebih panjang dari salat-salat yang lain. Kayaknya Qur'anal fajr. Tuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhudan, sesungguhnya salat subuh itu adalah amalan yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perintah melaksanakan salat dan menjelaskan waktunya. Pertama, mana waktunya? Liduluki syamsi, tergelincirnya matahari. Kedua, ghasaqil laili, gelapnya malam. Ketiga, Qur'anal fajri, terbit fajar. Berarti cuma 3 waktu dong. Ya, salah, bukan 5 dong. Hah? Nah, ini kalau pakai terjemahan Quran begitu. Ya. Ya. Simpulkan pakai otak sendiri gitu. Cuman terjemahan yang dibaca, ya begitu dah. Oh, nggak ada itu dalilnya surat 5 waktu. Oh, baca surat Al-Isra 78. Kan keren tuh. Dalilnya begitu. Cuman 3 waktu yang ada itu. Tergelincir matahari, ya. Terus gelap malam, terbit fajar, udah. Nggak ada lagi. Nah, itu kalau yang memahaminya hanya sebatas arti kata. Nah, tapi kalau yang memperhatikan gaya bahasa, nggak begitu. Mana lihat? Dirikan sholat liduluki syams, dari mulai sejak, nih waktunya adalah sejak mulai tergelincir matahari sampai gelap malam.
Apakah ini menunjukkan 2 waktu atau tidak? Bahasanya dari mulai tergelincir matahari sampai gelap malam. Menunjukkan 2 waktu sholat atau tidak itu? Tidak. Menunjukkan batas. Ya. Batas waktu sholat yang dimulai dari sejak tergelincir matahari sampai gelap malam. Berarti yang ada di situ sholat apa? Ya 4, ya kan? Mulai dari tergelincir matahari, pas tergelincirnya ada waktu zuhur di situ. Nanti menjelang terbenam ada asar, terbenam ada maghrib, sampai malam gelap ada isya. Itu maksudnya. Dari mana didapatnya itu waktu-waktu? Ya dari Nabi. Kalau itu maka nggak bisa memahami Al-Quran kita lepas dari penjelasan Nabi. Itu salah satu di antara fungsi hadis itu menjelaskan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, merinci yang masih bersifat umum dari Quran. Ya, kalau enggak, ya nanti kesimpulannya tadi sholat cuma 3 waktu, kan repot kalau begitu. Ya. Disalahkan yang udah ribuan tahun itu syariatnya. Sholat cuma 3 waktu, padahal dia baru belajar Quran pakai terjemahan. Nah itu bahaya, makanya bahaya. Maka untuk mempelajari Al-Quran itu tidak cukup hanya terjemah, perlu paham ilmu bahasa Arabnya, perlu paham ilmu tafsirnya, ilmu bayan, ilmu balaghah, ilmu sebab nuzul, banyak Pak. Ya. Nah, termasuk hadis, itu hadis-hadis Nabi yang terkait dengan ayat itu. Nah, baru disimpulkan ya. Ini dasarnya ayat ini tentang sholat nih, perintah dan waktunya. Cari hadisnya. Nah, waktu sholat itu mana sebetulnya itu? Nah, baru digabung. Itu baru disimpulkan ya, ternyata ini mah sedang menjelaskan batasnya dari mulai tergelincir tuh waktu siang kan, ini dari tergelincir mulai ada sholat di situ zuhur terus sampai nanti malam gelap yang isya tuh cuma 4 kan, berarti subuhnya mana ya, ini subuh mah ada kan disebut wa Qur'anan fajri. Jadi berapa dong? 5. 5 waktu sholat di situ. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhudan. Nah, sesungguhnya sholat fajar. Jadi sholat fajar itu Bapak Ibu, sebutan sholat fajar itu terkadang yang dimaksud dengannya adalah sholat subuh. Terkadang sebutan sholat fajar itu yang dimaksud dengan sebutan itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi dua-duanya disebut sholat fajar. Dan tidak ada sholat sunnah khusus dengan niat sholat sunnah fajar. Karena sholat fajar itu artinya sholat yang dilaksanakan setelah terbit fajar. Kalau terbit fajar kan itu menandakan masuknya waktu apa? Sholat subuh. Maka tidak ada setelah itu sholat kecuali qobliyah subuh dan sholat subuhnya, gitu. Lah kalau mau sholatnya di masjid,
Gimana? Kan ada tahiyatul masjid. Misalnya ya. Nih mau sholat berjamaah di masjid. Bapak berangkat dari rumah buru-buru. Tuh. Nah, sampai sini masih azan. Tunggu sampai azan selesai. Nah, sholat apa tuh? Mau tahiyatul masjid dulu atau qobliyah dulu atau cukup salah satu? Ya. Kalau nunggu azan selesai lama nih, ntar kelamaan lagi tahiyatul masjid. Kalau nunggu ntar qobliyah aja dong berarti. Dua-duanya dilaksanakan atau cukup salah satu? Ya lihat saja waktunya lah ya. Ya kalau cukup waktunya masih sampai ke iqomah untuk 4 rakaat kita sholat, ya silahkan. Tapi ya kalau ya cuma 2 menit lagi nih mau qomat nih, ya berarti cuma bisa 2 rakaat. Maka kalau sisa waktu hanya tinggal sebentar, cukup laksanakan qobliyah subuh saja. Insya Allah nilai tahiyatul masjidnya tetap dapat. Karena inti tahiyatul masjid adalah sholat yang dikerjakan begitu masuk masjid. Gitu. Ya, insya Allah dapat. Cukup 2 rakaat. Hanya 2 rakaat ya, qobliyah subuh mah ya. Biar lagi semangat juga nggak usah ditambah, cuman 2. Dan hukumnya muakkadah, sangat dikuatkan. Sebab keutamaannya seperti Nabi katakan, seperti apa keutamaannya? Orang yang sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu seperti atau bukan seperti ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya bukan sebanding dong. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Jadi hakikatnya orang-orang yang sebelum subuh udah bangun terus sholat subuh di awal waktu, apalagi berjamaah qobliyah subuhnya dikerjakan, hakikatnya mereka lah orang-orang yang kaya itu. Iya, mereka lah orang-orang kaya yang sesungguhnya. Bukan yang rumahnya mewah, hartanya berlimpah, mobilnya mewah, ya. Kenapa? Itu makan ditinggalkan semua. Cuma kekayaannya tidak cash. Yang lebih baik dari dunia dan seisinya itu dikasihnya kapan? Di akhirat. Kalau diberikan cash, insya Allah nggak ada yang males. Penuh masjid tuh, ya. Iya. Kalau dikasih cash mah. Dan artinya buat orang yang sudah istiqomah itu menjaga itu tidak usah khawatir dengan urusan dunia. Karena kita diberi kesempatan Allah memiliki yang lebih baik dari semua itu. Ya. Itu bisa ibadah sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, qobliyah subuh. Luar biasa itu. Rezeki yang tidak akan bisa dinilai dengan apapun buat seorang mukmin mah, gitu. Baik, nah, jadi Quran Al-Fajri yang dimaksud adalah sholat subuh. Lalu tadi disebutkan bahwa masyhudan katanya, sholat subuh itu disaksikan, yakni mahduran, dihadiri. Dihadiri siapa? Tahduruhu malaikatun nahar
litan sorifa malaikatul lail. Jadi wa malaikatul lail. Jadi dihadiri oleh para malaikat yang ditugaskan siang hari untuk menggantikan sip gitu, para malaikat yang ditugaskan malam hari. Berdasarkan hadis sahih bahwa yata'aqabu fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Silih berganti pada kalian itu mengawasi, itu melihat, mencatat siapa para malaikat yang ditugaskan di malam hari dan malaikat yang ditugaskan di siang hari. Kapan ganti sipnya? Waktu subuh dan kapan? Asar ya. Nah, itu di situ gantinya. Makanya di ujung berarti kan mau masuk siang dan pada saat mau masuk malam. Dan maka di saat sholat subuh itu yang hadir di situ malaikat malam yang mau pulang laporan dan malaikat siang yang mau bertugas begitu. Jadi kalau seorang hamba Allah waktu subuh sudah bangun, bahkan dari sebelum subuh sudah sholat, itu waktunya subuh di awal waktu dia sudah sholat, sekiranya malaikat malam yang laporan ditanya oleh Allah, sedang apa hambaku engkau tinggalkan? Jawabannya sedang sholat. Begitu juga malaikat siang saat ditanya oleh Allah, sedang apa hambaku ketika engkau datang? Jawabannya sedang sholat. Gitu. Tapi kalau orang waktu subuh masih bobo, nah belum bangun tadi. Begitu malaikat malam ditanya, sedang apa hambaku engkau tinggalkan? Jawabannya sedang bobo. Iya. Sama juga berarti malaikat siang pas ditanya, sedang apa kamu datang tuh hambaku? Tidur juga jawabannya. Aduh, sayang dong ya. Makanya orang Islam tidak boleh kesiangan. Itu malu ngaku orang Islam masih kesiangan. Ya, nggak boleh kesiangan itu. Kan Ramadan udah terlatih ya, bangun dari sebelum subuh. Nah itu tuh kan latihan buat 11 bulan kan? Iya, sudah. Insya Allah sih kalau yang hadir di sini mah udah istiqomah lah ya. Bangunnya sebelum subuh kan? Iya, udah istiqomah. Ya walaupun beberapa sahabat Nabi ada 3 orang bahkan yang diwasiatkan oleh Rasul agar sholat witirnya ba'da isya. Ada Abu Zar, Abu Hurairah, Abu Darda. Ya. Nanti 3 orang sahabat itu Nabi sampai wasiat sama 3 orang ini, kamu jangan sampai nggak sholat witir dulu sebelum tidur gitu. Nah kenapa? Ya mungkin Nabi menilai ini nggak istiqomah bangun malamnya, bisa jadi wallahu alam ya tahu. Tapi memang ada beberapa sahabat yang juga membiasakan diri witirnya itu ba'da isya. Sebahagian karena tadi belum istiqomah bangun sebelum subuh. Itu ini artinya apa? Menunjukkan pentingnya sholat witir. Sampai Nabi berwasiat begitu, tidak boleh ditinggal walaupun itu sholat sunnah. Ya, Nabi nggak pernah meninggalkan witir, baik ketika berada di tempat tinggal, bahkan ketika berada di dalam perjalanan pun Nabi tidak meninggalkan kalau sholat witir mah. Gitu. Nah, ya, jadi witir itu bukan cuma di Ramadan aja. Ada juga sahabat Nabi yang sebetulnya sudah istiqomah bangun sebelum subuh, tapi witirnya selalu ba'da isya. Apa alasannya? Takut meninggal waktu tidur. Kita mah nggak ada boro-boro mikir begitu ya. Takut gitu. Takut meninggal saya. Ntar belum witir lagi kan.
Aduh. Makanya kan adabnya kalau sebelum tidur itu kita harusnya bagusnya punya wudhu ya. Supaya kalaupun memang dijemput sama malaikat maut dalam keadaan suci ya. Lanjut lagi ayatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili, dan dari sebahagian waktu malam, fatahajjad, maka lakukanlah sholat tahajud. Nah, arti dari tahajud itu sebetulnya bangun tidur. Maka syaratnya tahajud berarti harus didahului tidur terlebih dahulu. Ya. Jadi dari sebagian waktu malam ini pada saat bangun tidur, artinya lakukanlah sholat tahajud itu nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan bagimu. Nafilah itu sering diartikan sunnah. Maknanya arti sebenarnya tambahan, artinya di luar yang wajib, sebagai ibadah tambahan bagimu. Nah, kalau bagi Nabi memang tahajud itu sifatnya wajib. Tapi bagi kita umatnya hanya sunnah saja. Ya, nafilatan laka itu. Jadi ada dua sebutan untuk sholat di malam hari itu. Ada qiyamul lail, ada tahajud. Ya. Setiap sholat tahajud maka ia termasuk qiyamul lail. Tapi tidak semua qiyamul lail bisa disebut tahajud. Paham? Apa yang disebut qiyamul lail? Qiyamul lail adalah sholat sunnah yang dilaksanakan mulai dari ba'da isya sampai subuh. Itu semua disebut qiyamul lail. Mau sebelum tidur ataupun sesudah tidur, qiyamul lail. Ya, dan kata Nabi, tidak ada sholat yang lebih utama setelah sholat fardu dibandingkan dengan qiyamul lail. Itu qiyamul lail. Maka tarawih di bulan Ramadan itu disebutnya qiyamu Ramadan. Maksudnya qiyamul lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Kenapa qiyamul lail nyebutnya? Karena sebelum tidur. Itu bukan tahajud malam, tahajud Ramadan, tapi qiyamu Ramadan. Ya, itu qiyamul lail masuk, dan tahajud termasuk diantaranya, ya. Tahajud itu termasuk diantara qiyamul lail. Nah, begitu. Berapa rakaat tahajud? Minimal 2 rakaat. Maksimal tidak ada batasan sebetulnya, ya. Tahajud tidak ada batasan. Hanya saja berdasarkan keterangan dari Aisyah ini yang banyak dijadikan dasar oleh para ulama, bahwa Nabi itu baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, berarti kalau kita mau ya simpulkan 11 itu tuh campuran. Gitu. Tahajud bisa artinya tahajudnya misalnya berapa? 11 itu 8 ditambah witirnya 3. Jadi 11 itu kan dengan witir. Kalau niatnya witir saja boleh, silahkan. 11 rakaat semuanya niatnya witir, tetap dapat nilai tahajud.
kalau dilaksanakannya setelah bangun tidur. Jadi tahajud itu nggak mesti niat khusus sholat tahajud, Pak. Ya, itu. Yang penting setelah tidur. Atau misalnya 4 rakaat tahajud, nih. 2 rakaat tahajud salam, 2 rakaat tahajud salam, udah 4 kan? Tambah lagi sholat tobat 2 rakaat. Tambah lagi sholat hajat 2 rakaat, udah 8 kan? Tinggal tutup dengan witir 3. Ya, witir 3. Boleh juga begitu prakteknya. Ya. Dan witir, khusus untuk witir, kapan waktunya yang lebih utama? Sebelum tidur atau setelah tahajud? Kalau berdasarkan hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan ij'alu akhira salatikum billaili witran. Jadikanlah sholat terakhir dari sholat malammu adalah sholat witir. Nah, jadi penutup dari rangkaian sholat malam. Nah, itu yang lebih utama, ya, lebih utama. Jadi kalau sudah terbiasa istiqomah bangunnya sebelum subuh, berarti lebih utama witirnya di akhir nanti. Nah, tapi kalau belum terbiasa, belum istiqomah, lebih baik setelah Isya saja, begitu ya, setelah Isya, supaya tidak terlewat. Nah, hanya saja seandainya setelah Isya sudah witir, lalu nanti ternyata bangun sebelum subuh, lalu tahajud, tidak perlu ditutup witir lagi, karena sudah tadi tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Baik, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Khususnya untuk Nabi ini. Jadi sebagai tambahan sholat dari yang fardu yang 5 waktu itu adalah qiyamul lail, wa huwa wajibun alaihi sallallahu alaihi wasallam bihadhil ayat. Dan sholat malam itu hukumnya wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat ini. Wa ala ummatihi mandubun ilaih. Sedangkan bagi umatnya dianjurkan, mandub itu sunnah artinya, dan dicintai oleh Allah. Ya, insyaallah si kita mah sudah terbiasa ya. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, asa minallahi ta'ala tufidul wujub. Pernyataan Allah, semoga Allah mengangkatmu. Kata-kata asa dari Allah itu katanya memberi makna wajib. Itu makanya ini memberi isyarat bagi Nabi khususnya sholat malam itu hukumnya wajib. Ya kan, inilah khusus ke Nabi. Rabbuka, khitabnya satu orang. Semoga dia mengangkatmu Nabi, wahai Nabi, itu khusus untuk Nabi. Maqaman mahmuda itu apa? Kedudukan yang terpuji itu apa? Maknanya Maqaman mahmuda itu kapan? Kedudukan yang terpuji nanti di akhirat. Yahmaduhu alaihi al-awwaluna wal akhirun, di mana akan memuji Nabi karena sebab kedudukan itu manusia yang terdahulu dan yang kemudian. Nah, jadi bergantung semuanya kepada Nabi nanti di akhirat. Maka kedudukan itu yang dimaksud adalah asy-syafa'atul uzma.
Syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Itu yaitu haitsu yatakhalla anha Adam faman duna, di mana Nabi Adam berlepas diri, tidak sanggup melakukan itu, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Ini di saat di mahsyar itu kan manusia merasa sudah tidak tahan dengan panasnya matahari, lalu mereka datang ke Nabi Adam meminta agar Nabi Adam segera menghadap Allah, agar Allah segera memutuskan di mana kami ini akan di mana ditempatkan gitu. Nabi Adam menolak karena merasa malu pernah bersalah memakan buah yang dilarang. Datang ke Nabi Nuh, Nabi Nuh menolak karena merasa bersalah. Apa kesalahannya Nabi Nuh? Nabi Nuh merasa bersalah karena sudah berdoa yang dengan doa itu menyebabkan banjir sedunia. Gitu. Itu bila tazar. Ya. Minal apa fil ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabbi, jangan sisakan di bumi ini dari orang kafir satu rumah pun. Tenggelam semua. Gara-gara doanya Nabi Nuh itu. Nabi Nuh merasa bersalah gara-gara doa itu. Ya, datang lagi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolak karena merasa pernah bersalah. Apa salahnya Nabi Ibrahim? Hah? Berbohong itu, ya. Itu berbohong waktu ditanya tentang istrinya, salah satunya berbohongnya itu. Siapa itu? Nabi Ibrahim bilang, ini saudara saya. Padahal istrinya itu. Padahal maksudnya saudara seagama. Ya, bukan bohong juga sebetulnya, ya. Tapi untuk menyelamatkan istrinya. Nah, dan terus ya, ke Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu, walaupun Nabi Isa tidak menyebut dosanya, tapi Nabi Isa menolak. Ya, Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Sampai akhirnya ke Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah. Lalu Allah katakan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Nabi, gitu wahai Muhammad, sal tu'ta, mintalah, pasti akan diberikan. Itu yang dimaksud syafaatul uzma itu, ya. Itu analaha kata Nabi. Wa ya'zanu lahu rabbuhu fayashfa'u lil khaliqah. Itu fi fadlil qada. Maka Nabilah yang memberi syafaat nanti itu bagi sejumlah makhluknya untuk menentukan ketetapan Allah. Liyadkhula ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an nara. Agar penghuni sorga akhirnya memasuki sorga dan penghuni neraka juga masuk neraka. Itulah syafa'ul uzma yang dimiliki oleh Rasulullah. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang sanggup itu. Nah, inilah yang dimaksud maqaman mahmudan. Dan sebutan ini juga ada di doa setelah azan kan? Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Nah, itu. Dan kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan itu ya ini di sini di ayat ini gitu. Yang Allah janjikan itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Wa qul, dan katakanlah wahai Nabi, Rabbi ya Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke tempat dan ke dalam keadaan apapun dengan cara masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah pula aku dari tempat dan dari keadaan apapun, mukhraja sidqin, dengan cara yang benar. Ini doa
yang Allah ajarkan kepada Rasulullah. Maka ini boleh kita amalkan, ya, boleh kita amalkan. Misalnya terutama pada saat kita baru pindah ke satu tempat misalnya, gitu. Baca ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, atau pada saat kita mau pindah dari satu tempat. Jadi minta agar kita masuk ke satu wilayah ataupun keluar, pergi meninggalkan wilayah itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sehingga tidak meninggalkan kesan yang tidak baik, ya. Yang bagus itu berarti, ya. Adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, termasuk. Nah, ini juga disunahkan saat kita memasuki kota Mekah, ya. Kalau pas datang itu, atau kemanapun sebetulnya, ya. Nah, kemanapun satu tempat yang kita baru kunjungi, baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira, sampai situ tuh, sampai akhir ayat. Ya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bapak baru masuk kerja di satu perusahaan, di satu kantor, di satu tempat, baca ini, ya. Apa yang diminta? Supaya diberikan, ya, kemaslahatan baik saat datang ataupun saat pergi, gitu kan. Hadhihi bisyaratun ukhra, dan ini adalah kabar gembira yang lain sebetulnya, bahwa Allah Ta'ala adzina li rasulihi bil hijrah. Pernyataan ini sebetulnya adalah isyarat dari Allah sebagai kabar gembira bahwa Allah mengizinkan Rasulnya untuk hijrah, ya. Nah, dan hijrahnya Nabi min tilqa'i nafsih, dari keinginan beliau sendiri berdasarkan perintah Allah, la bi ikhraji qaumi wa huwa kari, bukan karena diusir oleh kaumnya dalam keadaan Nabi tidak suka dengan itu. Jadi perginya Rasulullah dari Mekah ke Madinah bukan diusir, tetapi melaksanakan perintah Allah, gitu. Melaksanakan perintah Allah. Sebab yang namanya orang diusir, itu kan berarti kesannya tidak baik, ya, walaupun Nabi itu. Kalau diusir itu sudah tidak baik, begitu kesannya. Nah, inilah makanya isyarat, sekali lagi, ini izin dari Allah agar Nabi berhijrah. Tuh. Walaupun kan sebetulnya Nabi sendiri juga berat hatinya, ya. Tapi pertimbangannya adalah karena untuk menyelamatkan Islam. Karena di Mekah ini sudah tidak lagi kondusif. Tidak ada lagi yang mendukung beliau. Abu Thalib sudah tidak ada. Siti Khadijah sudah tidak ada. Yang ngikuti Nabi cuma sedikit. Tiap hari disiksa, ada yang dibunuh. Bisa habis nanti. Nah, makanya Nabi hijrah ke Madinah. Nah, jadi masukkanlah aku dengan cara yang benar, bihaitsu la ara fiha makruha. Sekiranya aku tidak melihat sesuatu yang tidak disukai saat aku masuk ke satu tempat. Wa akhrijni min Makkah yauma tukhrijuni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dari kota Mekah pada saat itu engkau memerintahkanku untuk keluar dari Mekah itu dengan cara yang benar pula. Ghaira multafitin ilaiha biqalbi syauqan wa haninan ilaiha, sehingga hatiku tidak terus terpaut padanya karena rindu dan karena sayang ke kota itu. Nah, itu mukhraja sidqin tuh. Ya, sebab kalau hatinya terpaut di satu tempat kan
nanti jadi nggak betah di tempat berikutnya ya. Hah? Gitu. Nah, Nabi minta itu tuh, mukhrajas sidqin tuh, dengan cara yang baik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah bagiku dari sisimu sultanan nasira. Apa tuh? Kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, kekuasaan yang dapat menolongku itu wasalni an aj'ala laka min ladunni sultanan nasira, dan mintalah juga padaku agar aku menjadikan bagimu wahai Nabi kekuasaan yang dapat menolongmu alaman baghaka bisuin, bagi orang-orang yang telah berbuat zalim kepadamu dengan melakukan keburukan, wakadaka, serta melakukan tipu daya. Jadi kekuasaan yang bisa menolong. Makanya bagus ini kan, ya. Jadi artinya juga sekaligus minta perlindungan kan, berarti datang ke satu tempat, kita baru masuk sebagai salah satu karyawan di situ, ya, supaya masuk dengan cara baik, meninggalkan tempat sebelumnya juga baik, itu masuk dengan cara yang baik, dan mohon agar kiranya dihadirkanlah orang yang bisa melindungi dia, itu di situ. Ya, boleh dihafal ya, catat aja. Al-Isra berapa ini? Ayat 80 ya. Al-Isra ayat 80. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul, dan katakanlah bahwa yang benar itu telah datang dan yang batil pasti akan lenyap. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Nah, ini ayat ya harus kita yakini betul ya. Allah menyatakan kepada Rasulnya bisyarah yang lain, kabar gembira yang lain, bahwa Allah akan memberi kemenangan kepada Rasulnya. Nanti Islam yang akan menang itu. Gak usah khawatir, walaupun hari ini, saat ini kamu harus meninggalkan kota Mekah kelahiranmu itu, betapapun kamu mencintainya, Allah sudah menjanjikan bahwa kemenangan itu akhirnya akan di tangan Nabi melalui ayat ini. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Tuh. Innal batila kana zahuqan. Nah, wa hadha bisyaratun ukhra bi anna Allah Ta'ala sayaftahu lahu Makkah, bahwa Allah akan memberi kemenangan, merebut kembali kota Mekah dan memasukinya dalam keadaan menang tanpa peperangan. Bahkan di saat itu Nabi menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang ada 360 berhala. Gitu. Saat memasuki kembali kota Mekah itu, innal batila kana zahuqa la baqa'a lahu. Jadi kebatilan tidak akan abadi, wala sabata, dan juga tidak akan tetap. Kebatilan itu idza sawalal haq wa waqafa fi wajhihi, apabila kebenaran siap untuk menerjang kebatilan itu, dan yang benar tetap berdiri tegak di hadapan kebatilan. Begitu ya, syaratnya itu. Dimanapun ayat ini berlaku, kebatilan dan yang hak itu adalah hal yang akan selalu ada dimanapun. Yang benar dan yang batil itu akan selalu berhadapan, tidak akan bisa berdampingan, pasti berseberangan. Siapa yang akan menang? Yang hak, dengan syarat orang-orang yang berada di barisan yang benar terus berusaha, gitu, menyusun kekuatan dan berdiri tegak di hadapan kebatilan sebagai lawan mereka. Tapi kalau diam saja, tidak bicara, tidak berusaha, ya lama itu lenyapnya kebatilan itu, ya. Itu lenyapnya. Jadi bukan berarti diam aja, udah biarin aja, nanti juga lenyap sendiri kebatilan. Tapi diam gitu. Sebab orang-orang jahat itu kenapa bisa menang?
Karena orang-orang baiknya pada diam, gitu ya. Atau ngalah terus berarti ya. Jadi selama kita berada di barisan yang benar berarti, nah ini ayat adalah sebuah optimisme untuk kita, maka jangan pernah putus asa. Tuh, seperti apapun keadaannya jangan pernah berubah sikap kita. Tetap berada di barisan yang benar ya. Jangan pindah, Pak. Kayaknya yang menang ini mulu dah. Misalnya begitu. Saya ngikuti aja dah. Jangan, Pak, ya. Kalau kita yakin itu batil mah jangan mau, ya. Sebab yang batil pasti akan hancur. Itu kan sejarah sudah membuktikan itu. Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, akhirnya siapa yang dihancurkan? Firaun. Ya. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, siapa yang akhirnya hancur? Namrud. Ya. Semua begitu. Wa idza an'amna wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar, warahmah dan juga rahmat bagi orang yang beriman, wala yazidu zalimina illa khasara. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Sebab semakin diingkari berarti mereka semakin rugi, ya. Bahwa ini adalah ya kabar yang lain dari Allah bahwa Quran itu salah satu di antara fungsinya adalah di dalamnya ada syifa. Apa syifa itu? Penawar. Min maradil jahli waddhalali wasyakki wal waswas. Terutama penawar dari penyakit hati berupa kebodohan, kesesatan, keraguan, was-was dan semacamnya. Bagi orang yang masuk